Oke, selamat bertemu kembali dengan materi prakarya TIK. Hari ini bahasan untuk kelas 9, bahwa kelas 9 itu kita karena ada keterbatasan dalam sebuah eh, materi, maka materi TIK yang biasanya diajarkan penuh di eh, kurikulum KTSP, hari ini kami bangkitkan kembali. Tujuannya apa? Untuk menunjang siswa-siswa kelas 9 ini dalam menyikapi media belajar dengan media daring atau media online. Maka materi TIK saya buka kembali. Tujuannya apa? Supaya kalian lebih mengenal apa itu sebuah sarana atau alat dalam menyampaikan informasi dan komunikasi. Lalu apa itu internet? Internet adalah, bahasannya mengenai internet adalah mengenal dulu pengertian internet. Lalu sejarah internet, kapan internet itu mulai ada di dunia sampai ke Indonesia. Lalu perkembangannya internet seperti apa? Lalu setelah itu keuntungan dari sebuah internet apa? Nah, hari ini kita sangat diuntungkan dengan adanya pembelajaran dengan internet atau daring. Lalu dari sebuah keuntungan itu pun muncul sebuah kerugian, bahwa internet tidak selamanya menguntungkan, tapi ada sebuah kerugian-kerugian dalam kehidupannya. Anak-anakku sekalian, jadi pengertian internet adalah internet berasal dari bahasa Latin, yaitu inter, yang berarti antara atau jarak. Jadi jarak dari satu ke satu disebut antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Dari jaringan antara atau penghubung. Artinya internet adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia ini yang terhubung menggunakan protokol TCP atau IP. Jadi internet apa selanjutnya? Nah, jadi internet itu adalah, dengan kata internet kamu bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari jutaan situs web yang tersebar di seluruh dunia. Jadi internet seperti sebuah perpustakaan raksasa yang dapat memberikan sebuah informasi yang kita butuhkan, baik berupa tulisan, gambar maupun multimedia, hanya dengan menggunakan sebuah sarana atau alat kita, baik itu komputer ataupun Android yang kita pegang saat ini. Nah, jadi sekarang melalui internet kita bisa melakukan jual beli atau transaksi online, apa seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Bahkan dengan internet kita bisa pesan ojek hari ini. Oke, jadi seorang pelajar dapat dengan mudah mencari informasi ke seluruh dunia, perpustakaan yang ada di dunia, atau bahkan seorang mahasiswa tidak harus pergi ke kampusnya karena kuliah dilakukan secara online. Atau kita sekarang sekolah SMP Negeri 1 Serang Baru, walaupun kita berada di sebuah wilayah yang notabene pedesaan atau kampung, mungkin ada rumah yang masih becek, kita bisa bicara atau belajar secara online. Anak-anakku sekalian, kita bahas dulu sejarah internet. Seperti apa sejarahnya? Ini gambarnya, maaf sedikit rada cakep yang ngomong yang sebelah sana. Jadi internet pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, ternyata Departemen Pertahanan dulunya yang membuat internet dengan nama ARPANET atau US Defense Advanced Research Project Agency. Jadi dikembangkan oleh sebuah riset Departemen Keagamaan, Departemen Pertahanan di Amerika Serikat. Hal ini dimaksudkan untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar sehingga pemusatan informasi dari satu tempat dapat dihindari. Jadi karena khawatir akan hancur pada saat peperangan, dengan cara ini diharapkan apabila salah satu jaringan putus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis pindah ke jalur lain. Jadi seperti saat ini, teman kita kehabisan data atau kuota, tapi teman lainnya bisa berbuat sesuatu dengan internet. Itu maksudnya. Jadi kalau putus yang satu lagi tidak putus. Atau kalau satu lagi sedang error atau delay atau apa, bahasa kita nge-lag kalau bahasa anak, tapi temannya tidak. Jadi semuanya bisa dilakukan.
Itu yang kita maksudkan. Jadi yang satu bisa belajar baik itu daring, maka yang satunya pun bisa belajar. Karena anakku sekalian, jadi awal tahun 1980 ARPANET terpecah menjadi dua jaringannya, yaitu ARPANET dan NILNET. Tetapi keduanya masih dapat saling berkomunikasi dengan interkoneksi ini, dinamakan DARPA Internet. Untuk selanjutnya disebut internet. Nah, itu sejarah internet. Jadi sekarang kita bisa lihat, jadi bukan hanya orang dewasa, bukan hanya kalian, anak baru 5 tahun SD sekarang sudah menggunakan internet untuk belajar mereka, karena mereka tidak boleh pergi ke sekolah. Jadi mari kita semangatkan bahwa untuk belajar itu walaupun tidak ketemu dengan gurunya, tidak ketemu di ruang kelas, tapi dengan media ini kita bisa belajar. Selanjutnya, internet mulai dikembangkan untuk kepentingan akademis dengan bekerja sama dengan beberapa universitas seperti UCLA, University of California of Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Jadi perkembangan selanjutnya internet dapat diakses melalui sarana komputer pribadi seperti saat ini atau PC dengan dibukanya dengan Usenet dan Billnet. Jadi awal dasarnya sejarahnya, jadi komputer atau internet yang awalnya hanya digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga keamanan atau tentara, tetapi hari ini dengan kebebasan internet itu bisa dibuka oleh PC, bahkan hari ini oleh HP kita, oleh Android kita bisa membukanya. Oke anak-anakku sekalian, jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu prosedur atau aturan yang disebut dengan protokol. Jadi ada aturannya. Jadi protokol standar mulai diperkenalkan pada tahun 1982 dan dikenal dengan sebutan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi protokol ini mengatur penggunaan format data, penanganan kesalahan lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Jadi protokol mampu bekerja pada semua jenis komputer tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Jadi dengan protokol semuanya bisa bekerja, walaupun komputer itu mahal atau murah, selama frekuensinya atau IP-nya sama, mereka bisa bekerja. Pada tahun 1986, ARPANET mulai digantikan oleh jaringan National Science Foundation Networks atau NSFNet yang menghubungkan pada prinsip di seluruh Amerika dengan 5 buah pusat superkomputer. Jadi dasarnya mereka 5 buah dulu superkomputer untuk dihubungkan dalam sebuah jaringan internet. Jaringan ini kemudian dikembangkan untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan beberapa jaringan riset. Jadi larinya ke pendidikan dulu, ternyata dasarnya dulu pun. Sekarang balik lagi kita berinternet untuk pendidikan. Dulu pun sama, internet digunakan pertama untuk pendidikan dan riset. Pada bulan Maret 1990, ARPANET resmi dibubarkan. Pada saat NSFNet dibangun, berbagai jaringan ini beberapa negara didirikan dan bergabung dengan NSFNet. Jadi tidak hanya Amerika saja, akhirnya negara-negara lain pun ikut bergabung dengan jaringan ini untuk mendapatkan informasi yang lebih. Negara-negara tersebut antara lain Australia, Inggris, Prancis, kemudian Jerman, Kanada, dan Jepang. Dan kemudian pada tahun 1990, CERN Laboratorium Physical Particle di Swiss mulai mengembangkan World Wide Web. Berdasarkan, kalau kita mengenalnya WWW, nah itu World Wide Web. Berdasarkan proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee, World Wide Web atau World Wide Web atau WWW merupakan atau W3 merupakan layanan berbasis grafis. Artinya informasi pada internet sudah dilengkapi dengan gambar, tidak hanya informasi berupa teks atau tidak hanya dalam bentuk tulisan-tulisan saja, tetapi sudah dilengkapi dengan gambar-gambar. Jadi pada saat itu, hari ini internet dikembangkan lagi dengan sebuah suara, video, bahkan 3 dimensi atau MP4. Kiara anakku sekalian, pada tahun 1992, PayWay meluncurkan perangkat lunak untuk mengakses internet dengan nama Viola.
dan didistribusikan bersama Chevron. Apa itu? Kemudian tahun 1993 Internix didirikan, kemudian menjalankan layanan pendaftaran nama domain. Dominan, bukan dominan, domain. Sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan internet memiliki nama domain dan alamat, atau disebut IP. Sampai hari ini pun IP masih dipakai, Internet Protocol, dalam bentuk numerik dan format tertentu sebagai pengenal. Jadi pada saat itu Gedung Putih mulai online di internet. Jadi mereka lebih dulu dengan memiliki IP-nya, akhirnya Gedung Putih duluan online, dia bisa dibaca oleh semua orang. Sekitar tahun 1994, maaf masih muda, lihat, 1994 penggunaan internet untuk berbisnis pertama dipakai oleh perusahaan Pizza Hut. Pizza. Itu ternyata Pizza Hut yang pertama. Adapun internet banking pertama kali digunakan oleh Pes Virtual. Mungkin ini Pes Virtual Bank. Nah, setahun kemudian layanan akses internet bagi masyarakat umum dibuka oleh perusahaan Compus Amerika Online dan Prodigi. Baru sekitar tahun 1994 internet mulai masuk ke Indonesia. Kapan masuk ke Indonesia? Tahun 1994. Ingat itu. Jadi Indonesia baru mengenal internet pada tahun 1994. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk pengenalan internet. Jadi ingat bahwa tahun berapa masuk internet ke Indonesia? Tahun 1994. Sudah lah ya semua kalian? Saya rasa sudah. Tapi kalau saya sudah lama hidup di tahun 1994, makanya internet masuk saat saya sudah dewasa. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Kita akan bahas selalu dengan prakarya TIK untuk anak-anak SMP Negeri 1 Serang Baru Kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sadi Susanto.